wilayah daerah istimewa Yogyakarta tidak lepas dari aktivitas vulkanologi dari Gunung Merapi tersendiri. Pengangkatan pegunungan selatan pada kala Pleistosen awal telah membentuk cekungan Yogyakarta. Di dalam cekungan tersebut selanjutnya berkembang 17 gunung api, yaitu Gunung Merapi. Gunung Merapi itu sendiri terletak di antara Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, kemudian Kabupaten Boyolali, serta wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kemunculan kubah Gunung Merapi di sebelah utara telah membentuk sebuah lembah datar. Bagian selatan lembah tersebut berbatasan dengan Pegunungan Selatan dan bagian baratnya berbatasan dengan Pegunungan Kulon Progo. Kini, di lokasi-lokasi yang diduga pernah terbentuk lembah datar tersebut, tersingkap endapan lempung hitam. Lempung hitam tersebut adalah batas kontak antara batuan dasar dan endapan gunung api Gunung Merapi. Di wilayah Winongo, Kalibayam, tersingkap juga endapan lempung hitam yang berseringan dengan lahar berumur 310 tahun. Jadi aktivitas Gunung Merapi telah mempengaruhi kondisi geologi wilayah ini, daerah ini, kurang lebih 6.210 hingga kurang lebih 310 hektar. Informasi geologi yang saya peroleh untuk Provinsi Yogyakarta dari Peta Geologi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1977. Pembagian karakteristik serta batuan atau jenis apapun yang bisa ditemukan di daerah Yogyakarta. Ini untuk jenis aluvium berumur Holosen dijumpai antara lain di Ponjong sebelah timur Wonosari dan Ngelabu sebelah barat Laut Bantul, tersusun dari bahan endapan lempung, lumpur, ranau, pasir, kerikil, kerakal, dan berangkal. Kemudian formasi Gunung Merapi. Formasi ini tersusun dari breksi vulkan lava dan tuff sebagai hasil endapan lahar Gunung Merapi yang masih aktif sampai kini. Aktivitas gunung api diperkirakan mulai Pleistosen akhir terdapat di sekitar daerah Kaliurang. Kemudian formasi endapan vulkanik tua. Keadaan formasi ini berpenyebaran relatif sempit, yaitu di sebelah selatan Gunung Merapi, yakni Gunung Pelawangan dan Gunung Denggang. Endapan vulkanik tua tersusun dari breksi aglomerat dan lelehan lava serta andesit dan basal mengandung olivin yang tidak dijumpai pada endapan lebih muda. Kemudian pada formasi Kebak berumur Miosen akhir sampai Pliocene dan terendapkan dalam lingkungan deritik, tersusun dari napal dan batu gamping berlapis baik. Formasi ini dijumpai di sekitar cekungan Karangmojo dan Sawahan. Lanjut pada formasi Wonosari dan Punung. Formasi Wonosari dan Punung berumur Miosen tengah sampai Pliocene, berpenyebaran sangat luas dari Wonosari ke arah selatan. Formasi ini tersusun dari batu gamping konglomeratan, batu pasir, tufa, dan batu lanau. Di bagian selatan dijumpai batu gamping terumbu koral dengan inti terumbu yang masih membentuk ratusan bukit-bukit kecil membentuk geografi kerucut khas yang terkenal dengan nama Pegunungan Seribu. Kemudian
Pada formasi Sentolo berumur awal Miosen sampai Pliosen. Formasi ini dijumpai di bagian barat Laut Bantul seperti Babadan, Ngasem, Kalilugu, dan Banjarharjo. Pada bagian barat daerah Ngalahan, Getakan, dan sebelah barat daya yaitu daerah Kerembungan dan Gelagahan. Formasi ini tersusun dari batu gamping dan batu pasir Nabalan. Formasi Oyo berumur Miosen tengah sampai Miosen akhir. Berpenyebaran menghampar sepanjang aliran Sungai Oyo, sekitaran Karangmojo, Dusun Sambeng, dan Ngelipar. Batuan penyusun formasi ini terdiri dari napal tufan, tuf andesitan, dan batu gamping konglomeratan. Kemudian lanjut pada formasi Sambipito. Formasi Sambipito berumur akhir Miosen bawah sampai Miosen tengah, berpenyebaran di Maladan, Kedungwanglu. Formasi ini tersusun dari batu pasir dan batu lempung. Formasi Semilir berumur Miosen awal sampai awal Miosen tengah, berpenyebaran di sekitar Wonosari, Imogiri, Sambeng, Ngawen, Karangmojo, Semin. Formasi ini tersusun dari tuf breksi, batu apung, dasitan, batu pasir, tufan, dan serpih perseringan antara breksi tuf, breksi batu apung, tufa, dasit, tufa andesit, serta batu lempung tufan. Kemudian pada formasi Kebo sampai dengan Buta berumur Oligosen akhir sampai Miosen awal, berpenyebaran di wilayah pegunungan bagian utara, melipar di pegunungan Mintorogo, Gunung Jogotamo, dan Gunung Buta. Formasi ini tersusun dari batu pasir berlapis baik, batu lanau, batu lempung, serpih, tuf, dan aglomerat. Sedangkan di bagian atas berupa perselingan batu pasir dan batu lempung andesit di bagian atasnya. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa formasi ini di bagian atasnya merupakan perselingan yang tidak beraturan antara batuan sedimen berlapis, karena proses pelipatan dan patahan sesudah formasi-formasi tersebut terbentuk. Proses bagaimana bisa terjadi arsitektur geologi pada Yogyakarta berkaitan erat tentang hadirnya Gunung Merapi. Gunung Merapi sendiri adalah sebuah gunung berapi yang terbentuk karena aktivitas di zona subduksi lempeng Indo-Australia yang bergerak ke bawah lempeng Eurasia, menyebabkan munculnya aktivitas vulkanik di sepanjang bagian tengah Pulau Jawa. Kemudian Gunung Merapi itu mengalami erupsi yang begitu hebat. Erupsi yang terbesar yaitu pada tahun 2006 dan 2010. Karena letusan-letusan yang sempat terjadi serta erupsi-erupsi, maka hal ini mempengaruhi pada daerah di sekitarnya, terutama daerah wilayah istimewa Yogyakarta, di mana kondisi struktur batuannya serta bentang alamnya terpengaruhi oleh letusan serta erupsi-erupsi yang terjadi di Gunung Merapi itu sendiri. Makanya tidak jarang dijumpai pada daerah-daerah di Yogyakarta terdapat kesamaan pada struktur batuan yang terdapat di daerah Gunung Merapi.